Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Baik teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Faik Abdullah Ramdan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa cara atau metode-metode dalam menghafal Al-Qur'an. Pastinya teman-teman sudah tahu secara dasar menghafal Al-Quran itu sebenarnya sangat mudah dan juga fleksibel, mudah dipahami, mudah diingat jika teman-teman sering memurojaahnya. Dan juga belajar Al-Quran ini juga sekaligus bisa sambil kita belajar agama, memahami isinya, mentadabburi, dan juga sekaligus belajar irama. Jika teman-teman yang menyukai irama, menyukai nada, maka bisa sekaligus belajar. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa cara atau jenis-jenisnya. Menurut saya pada dasarnya itu ada 3 macam jenis dalam menghafal Al-Quran, yaitu menghafal secara individu, bersama dengan guru, dan juga berjamaah dengan teman-teman yang lain dan satu guru. Tiga-tiganya ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya pada yang pertama, menghafal secara individu, kelebihannya adalah kita bisa menghafalkan di mana saja dan kapan saja. Begitu fleksibel, efektif, dan juga efisien. Akan tetapi kekurangannya kita jenuh. Dan juga menurut saya, jika kita menghafalkan sendirian, maka kita akan lebih cepat lupa. Karena saya sudah mengalaminya sendiri dan membandingkan dengan saya menghafalkan dengan teman-teman saya berjamaah di sekolah, maka lebih mengena yang di sekolah. Begitu kekurangan dan kelebihannya. Lalu pada kelebihan dan kekurangan yang kedua, yaitu bersama dengan guru, yaitu berdua orang saja, kita dengan guru kita. Kelebihannya adalah kita bisa merekam dengan mudah, mengingat apa yang dikatakan oleh guru kita. Misal guru kita mengatakan amma yatasaalun, kita bisa mengatakannya dengan cara yang sama. Kita mencontoh secara langsung amma yatasaalun. Tidak harus sama persis, tetapi kita intinya sudah sama. Begitu kelebihannya. Dan itu menurut saya lebih saya ingat daripada saya menghafalkan sendirian apa yang saya ucapkan sendiri. Gitu. Lalu pada poin yang ketiga, kekurangan dari poin yang kedua tadi. Kekurangan pada poin yang kedua tadi adalah tidak fleksibel, tidak efektif, dan tidak efisien. Karena kita harus mempertimbangkan kepentingan orang lain juga. Dalam hal ini kepentingan yaitu guru kita. Guru kita tidak hanya mengurusi kita saja, tetapi dia juga memiliki urusan tersendiri. Apalagi jika guru tersebut adalah guru les privat. Maka pastinya atau bisa dimungkinkan dia juga memiliki murid-murid selain kita sendiri. Gitu. Lalu kelebihan pada poin yang ketiga yaitu tadi dengan menghafalkan secara berjamaah bersama teman-teman para penghafal yang lain dan juga dengan satu guru. Kelebihannya adalah kita lebih semangat untuk menghafal, karena jika kita menghafal bersama teman-teman, maka kita pastinya bisa saja hafal bareng, nggak hafal bareng, nggak mudeng bareng, pusing bareng, dan senangnya bareng. Akan tetapi jika kita terlalu enjoy seperti itu, kekurangannya adalah kita lebih akan lupa dengan tujuan primer kita, yaitu dengan hafalan. Kita lebih banyak bercanda, mengobrol, bermain, dan yang lain-lain. Begitu. Dari ketiga metode tersebut, menurut saya yang lebih efektif, karena saya bilang efektif, efisien, fleksibel tadi adalah yang pertama. Maka di sini saya akan mengulas pada poin yang pertama tadi. Pada poin yang pertama itu saya akan memberikan beberapa tips dan caranya. Yaitu pertama, jika menghafalkan sendirian, kita harus mencari dan membagi waktu. Pada pembahasan ini, maka kita harus mencari waktu yang harus betul-betul khusus, betul-betul terpisah daripada waktu-waktu urusan kita yang lain. Seperti pada
jam sebelum duhur. Dari jam 11 hingga waktu duhur kita khususkan untuk menghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Lalu pada poin yang kedua, yaitu kita harus mencari situasi yang tenang, situasi yang nyaman. Dalam artian kita harus bisa menenangkan diri. Begitu agar kita mudah untuk bisa menghafalnya, mudah hafalannya agar bisa masuk ke otak kita. Dan berarti dalam hal ini kita juga harus bisa membuka lebar-lebar otak kita. Jangan memikirkan hal yang lain dan juga jangan terlalu membahas atau terlalu banyak pikiran. Lalu pada poin yang selanjutnya, pada poin ketiga ya. Pada poin yang ketiga yaitu saya akan memberikan sedikit bocoran, yaitu pengalaman saya pribadi. Pengalaman saya ketika saya duduk di bangku kelas 4 SD. Saat itu saya sedang menghafal surat, kalau nggak salah satu surat begini saja secara umum, berada di juz 28. Saya menghafalnya bersama dengan teman-teman, dengan guru saya. Guru saya memberikan bocoran, memberikan cara agar menghafal dengan cara kita membaca ayat tersebut. Jika ayatnya pendek 1 atau 2 baris, apalagi setengah baris, kita baca sebanyak 7 kali, minimal 7 kali. Jika kita sudah membaca 7 kali secara tartil, paham, pelan, secara tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat ya, kita ulang kembali dengan cara tidak melihatnya sebanyak 7 kali. Jika kita masih belum hafal saja, ulangi lagi dari awal, baca lagi 7 kali atau bahkan lebih, bisa 8 kali, 9 kali, 10 kali dan seterusnya. Begitu ulang sampai hafal. Jika ayatnya lebih dari 3 baris, maka kita bisa memotongnya seperti pada contoh surah Al-Munafikun ayat 7. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillahi hatta yafaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Ini masih pendek ya, masih tergolong pendek. Kita bisa membaginya sebanyak 2 ya. Kita bisa sampai wakaf, berhenti sampai wakaf, lalu kita baca terlebih dahulu sebanyak 7 kali, atau kita bisa langsung karena ini masih tergolongnya pendek. Lalu pada cara yang selanjutnya kita juga harus bisa fokus terhadap apa yang kita hafal. Misal kita menghafalkan surah Al-Munafikun tersebut, maka kita jangan memikirkan surat-surat yang lain. Kalau bisa, kita tutup ayat yang lain atau surat yang lain, kita fokuskan terhadap ayat yang sedang kita hafal tersebut. Kita ulang-ulang terus hingga hafal. Setelah itu ayat selanjutnya dan selanjutnya. Itu bisa kita lakukan di mana saja karena individu ini sifatnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak.